Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga anak-anak di rumah keadaannya selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya belajar di rumah. Hari ini jadwal belajar kita yaitu muatan pelajaran matematika dengan materi penjumlahan dan pengurangan bilangan desimal. Sebelum kita memasuki pembelajaran pada hari ini, Ibu ingin mengulas sedikit tentang pembelajaran anak-anak pada pertemuan sebelumnya. Kemarin di pertemuan sebelumnya anak-anak sudah belajar bagaimana cara mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal dan sebaliknya. Nah, untuk mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal kemarin ada dua cara ya. Yuk kita ingat kembali cara yang pertama yaitu dengan cara mengubah penyebut dari pecahan biasa itu menjadi per 10, kemudian per 100, per 1000, per 10.000 dan seterusnya. Nah, jika bilangan dari penyebutnya itu tidak memungkinkan untuk dijadikan per 10, per 100, per 1000, apa yang harus kita lakukan? Nah, kita bisa menggunakan cara yang kedua yaitu dengan cara pembagian bersusun atau kita sering menyebutnya porogapit. Nah, di situ kita bisa membagi antara bilangan yang ada di pembilang kemudian dibagi dengan penyebutnya, maka itulah hasil dari pembagiannya itu yang menjadi bilangan desimalnya. Nah, sekarang kita akan lanjut belajar tentang penjumlahan bilangan desimal. Nah, ini seperti yang sudah dijelaskan di awal kemarin, pecahan desimal itu merupakan pecahan per sepuluhan, per seratusan, per seribuan dan seterusnya yang ditulis dengan tanda koma. Cara menjumlahkan pecahan desimal, yang pertama, letakkan angka sesuai nilai tempatnya, kemudian luruskan tanda koma. Langkah berikutnya, jumlahkan setiap angka dengan cara penjumlahan bersusun, lalu jangan lupa menuliskan tanda koma. Nah, sebagai contoh, ini ada soal 0,15 ditambah 0,642 sama dengan titik-titik. Nah, cara menyelesaikannya di sini kita tulis dulu soalnya 0,15, kemudian ditambah 0,642, 0,642. Nah, di sini yang perlu anak-anak perhatikan betul-betul adalah posisi dari komanya ini harus lurus ya. Jadi tanda komanya ini harus betul-betul lurus ya. Nah, ini harus diluruskan, koma yang bilangan yang atas dan bilangan yang bawah harus lurus dengan komanya. Nah, kemudian kita perhatikan di sini jumlah atau banyak angkanya tidak sama ya. Ya, di sini di belakang koma ada 2 angka, sedangkan yang bawah ini di belakang koma ada 3 angka. Maka untuk yang bilangan atas ini bisa kita tambahkan 0. Untuk nih ya, supaya sama digitnya atau jumlah angka di belakang komanya supaya sama, bisa kita tambahkan 0 di yang paling belakang ini. Nah, setelah seperti ini tinggal kita jumlahkan secara bersusun seperti biasa. 0 ditambah 2 sama dengan 2, 5 ditambah 4 sama dengan 9, 1 ditambah 6 sama dengan 7. Kemudian ini komanya lurus, juga kita beri tanda koma di sini. Kemudian 0 ditambah 0 sama dengan 0. Nah, jadi 0,15 ditambah 0,642 sama dengan 0,792. Nah, selanjutnya ini ya tentang pengurangan pecahan desimal. Cara mengerjakannya juga hampir sama dengan penjumlahan pecahan desimal tadi. Contoh 0,75 dikurangi 0,52 sama dengan titik-titik. Cara menyelesaikannya, nah seperti tadi ya. Kita tulis dulu 0,75, kemudian dikurangi bersusun 0,52. Perhatikan, luruskan tanda komanya. Nah, karena ini kebetulan banyak kedua bilangannya sudah sama banyak, maka kita tidak perlu menambahkan 0 di belakangnya, karena ini ya banyak kedua bilangannya sudah sama. Nah, sekarang tinggal kita kurangi saja secara bersusun seperti biasa. 5 dikurangi 2 sama dengan 3. Kemudian 7 dikurangi 5 sama dengan
2. Ini komanya lurus, kemudian 0 dikurangi 0 sama dengan 0. Nah, jadi 0,75 dikurangi 0,52 sama dengan 0,23. Contoh berikutnya 0,8 dikurangi 0,25 sama dengan titik-titik. Penyelesaian sama seperti tadi, kita tulis dulu 0,8 dikurangi 0,25. Jangan lupa ya, ini tanda komanya harus lurus. Nah, sekarang kita perhatikan, ternyata di sini banyak bilangannya tidak sama banyak. Untuk yang atas, di belakang koma ada 1 angka. Nah, yang bawah ini di belakang koma ada 2 angka. Maka yang kita lakukan adalah ini ya, seperti tadi, tambahkan angka 0 di belakang angka 8 ini, seperti ini. Nah, jika sudah sama seperti ini, tinggal kita kurangkan secara bersusun. 0 dikurangi 5. Nah, 0 tidak bisa, maka kita pinjam dari depan ini ya, 10. Kemudian 10 dikurangi 5 sama dengan 5. Kemudian 8, tinggal 7. 7 dikurangi 2 sama dengan 5. Kemudian komanya lurus, 0 dikurangi 0 sama dengan 0. Nah, jadi 0,8 dikurangi 0,25 sama dengan 0,55. Nah, jadi untuk penjumlahan dan pengurangan pecahan desimal yang menjadi kunci utama, anak-anak jangan lupa meluruskan tanda koma. Kemudian jika banyak angkanya antara ini ya, yang atas dan yang bawah ini jika tidak sama, kita samakan dulu. Yang jika ini hanya ada 1 angka di belakang koma, sedangkan yang dikurangi ini ada 2 angka di belakang koma, maka yang bilangan terakhir ini kita tambahkan bilangan 0. Nah, selanjutnya, selain anak-anak belajar tentang desimal, ini juga menyinggung sedikit tentang bentuk persen ya. Nah, anak-anak bilangan 1/2, 3/100, dan 50/100 adalah bentuk bilangan pecahan. Bentuk persen ditulis ini ya, seperti ini tandanya persen. Mungkin anak-anak sering sekali melihat bentuk persen ini ketika anak-anak belanja di supermarket atau mungkin di mall, ada tulisan diskon 50%. Nah, ini ya. Ini tanda ini dibaca persen. Bentuk persen adalah bentuk per 100 atau pembagian dengan 100. Nah, jadi yang dinamakan bentuk persen itu penyebutnya pasti per 100. Contoh, 1% dibaca 1%, yang artinya 1/100. Kemudian ini 2%, ini cara membacanya 2% ya, yang artinya 2/100. Berikutnya 10%, dibacanya juga 10%, yang artinya 10/100. Kemudian 50% dibaca 50%, yang artinya 50/100. Nah, sekarang mengubah bentuk pecahan ke bentuk persen. Mengubah pecahan ke bentuk persen adalah mengalihkan pecahan dengan 100%, atau bisa ini ya, mengubah bilangan pada penyebutnya ini dikalikan berapa supaya menjadi 100. Nah, contoh, ubahlah pecahan 1/2 ke dalam bentuk persen. Nah, ini 1/2 awalnya. Nah, untuk menjadikan persen, ingat ya, persen tadi artinya per 100. Maka kita harus mengalihkan bilangan penyebut ini dengan suatu bilangan supaya penyebutnya itu hasilnya 100. Nah, ini ya, karena 1/2 penyebutnya 2, kita harus cari bilangan yang berapa yang dikali 2 hasilnya sama dengan 100, yaitu 50. Nah, berarti 2 dikali 50. Karena penyebutnya dikali 50, maka pembilangnya juga dikalikan 50. Berarti 1 kali 50 per 2 kali 50. Nah, jadi 1 dikali 50 sama dengan 50, kemudian per 2 kali 50 sama dengan 100. Hasilnya sama dengan 50/100. Nah, jadi ini sudah kita bisa tulis dalam bentuk persen ya, 50/100 artinya 50%.
Nah, sekarang ubahlah pecahan 3/4 ke dalam bentuk persen. Caranya sama seperti yang tadi ya, kita ubah penyebutnya ini menjadi per 100. Nah, 4 itu dikali berapa supaya 100? 4 dikali 25. Karena penyebutnya dikali 25, maka pembilangnya ini juga ikut dikali 25. Nah, sekarang tinggal kita kalikan ya, 3 kali 25 sama dengan 75 per 4 kali 25 sama dengan 100. Nah, 75 per 100 artinya 75%. Nah, sekarang sebaliknya, bagaimana mengubah bentuk persen ke bentuk pecahan? Mengubah persen ke bentuk pecahan dilakukan dengan mengganti bentuk A persen dengan A per 100. Caranya adalah membuat pecahan dengan penyebut 100, kemudian hasilnya disederhanakan. Contoh, ubahlah bentuk 50% menjadi bentuk pecahan. Nah, seperti yang sudah dijelaskan di awal tadi ya, 50% itu artinya 50 per 100. Setelah bentuk seperti ini, yang kita lakukan adalah menyederhanakan pecahan ini sampai pada bentuk yang paling sederhana. Ya, ini selanjutnya lakukan penyederhanaan seperti yang telah dipelajari di kelas 4. Nah, kita cari antara 50 dan 100 itu bilangan berapa yang paling besar yang bisa dibagi dua-duanya ini. Nah, ya, 50 per 100 itu bisa dibagi 50 dan 50 ini. Nah, jadi 50 dibagi 50 per 100 dibagi 50. Seandainya dibagi 2 bolehkah Bu? Boleh saja. 50 dibagi 2, kemudian 100 dibagi 2. Terus lihat lagi apakah hasilnya itu masih bisa disederhanakan? Bisa. Terus saja lakukan sampai pada bilangan yang paling sederhana sehingga tidak bisa disederhanakan lagi. Nah, di sini Bu Anggi kasih contoh, itu langsung ambil bilangan yang paling besar yang bisa dibagi 50, bisa dibagi juga dengan 100. Berapakah itu? Yaitu 50. Nah, sekarang 50 dibagi 50 sama dengan 1, kemudian per 100 dibagi 50 sama dengan 2. Jadi, 50% itu sama dengan 1/2 atau setengah. Contoh berikutnya, ubahlah bentuk 45% menjadi bentuk pecahan. Caranya juga sama seperti tadi ya. 45% ini kita jadikan 45 per 100. Selanjutnya, lakukan penyederhanaan dengan cara membagi bilangan pada pembilang dan penyebut dengan angka yang sama sampai tidak bisa disederhanakan lagi. Di sini 45 dibagi 5 per 100 dibagi 5. Nah, jadi ini ya, yang dibagi dengan bilangan yang sama. 45 dibagi 5 sama dengan 9, kemudian 100 dibagi 5 sama dengan 20. Jadi 45% itu sama dengan 9 per 20. Nah, ini ya, bentuk 9 per 20 ini sudah merupakan bentuk yang paling sederhana. Jadi tidak bisa disederhanakan lagi. Nah, anak-anak, sekarang giliran kalian ya untuk mengerjakan latihan soal untuk mengetahui sejauh mana pemahaman anak-anak pada materi kali ini. Ini untuk kegiatan 1, itu kaitannya dengan penjumlahan pecahan desimal. Ada 3 soal. Kemudian untuk kegiatan 2, ini mengerjakan latihan soal yang kaitannya dengan pengurangan pecahan desimal. Ada 3 soal. Dan kegiatan yang ketiga, ini kaitannya dengan bentuk persen tadi ya. Jadikanlah atau ubahlah bentuk persen ini menjadi bentuk pecahan yang paling sederhana. Di sini ada 4 soal. Nah, silakan latihan-latihan soal ini anak-anak kerjakan di buku tugas matematikanya masing-masing. Jika sudah selesai, jangan lupa difoto dan kirimkan ke classroom. Nah, anak-anak, terima kasih sudah menyimak pembelajaran pada hari ini dengan baik. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan ini bermanfaat dan anak-anak bisa memahaminya dengan baik. Manakala ada pertanyaan, silahkan anak-anak boleh sekali bertanya melalui grup WA maupun WA pribadi. Terima kasih anak-anak. Sampai jumpa di pembelajaran esok hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.